Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, kembali lagi di pelajaran IPS bersama dengan Ibu Afni. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke subbab yang baru, yaitu mengenai ekonomi kreatif. Nah, anak-anak, ekonomi kreatif ini sedang berkembang sekali di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ekonomi kreatif? Jadi ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya itu adalah berupa gagasan atau hasil pemikiran. Jadi dengan hanya modal gagasan, hasil pemikiran, seorang yang kreatif itu dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Jadi memang kita membutuhkan kreativitas dalam kegiatan ini. Contohnya nih, zaman dulu kalian kalau misalnya mau pesan ojek, biasanya harus ke pangkalan ojek terlebih dahulu. Tapi sekarang karena ada orang yang mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu ojek online, hanya dengan menggeser-geser jari kalian di layar handphone, kalian bisa mendapatkan abang ojeknya beserta dengan motornya di depan kalian langsung. Nah, jadi kayak contohnya aplikasi Gojek, aplikasi Grab, baik itu termasuk ke dalam ekonomi kreatif gitu ya. Atau misalnya zaman sekarang nih ada yang namanya trennya Milo kepal, es kepal Milo, maaf. Nah, es kepal Milo itu termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Kita biasanya Milo itu cuma diseduh pakai air terus kita minum gitu ya. Tapi sekarang ada inovasi, orang mengembangkan kreativitasnya dari es serut kemudian ditambahkan dengan saus Milo kental gitu ya, jadilah es kepal Milo gitu. Nah, itu termasuk juga ekonomi kreatif. Jadi dari hasil pemikiran, gagasan, akhirnya bisa memperoleh penghasilan seperti itu. Nah, ekonomi kreatif itu udah banyak. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 ini ada periklanan, arsitektur, dan lain-lain. Nah, ini 16 subsektor ekonomi kreatif. Contohnya ada arsitektur, misalnya membuat rancangan bangunan, mulai dari bangunan rumah, gedung, kantor gitu ya. Lalu ada desain interior, misalnya barang-barang yang ada dalam rumah itu dibikin desainnya, kemudian dirancang, dibuat, kemudian dijual. Lalu ada juga di KF ini desain komunikasi visual, misalnya dia membuat aplikasi-aplikasi komunikasi, contohnya mungkin Zoom Meeting atau Google Meet dan lain-lain. Desain produk, film, animasi video, termasuk YouTube, itu juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Bisa membuat video, di-upload, dan akhirnya mendapatkan uang di YouTube gitu kan. Lalu fotografi, ada seni kriya, seni kerajinan tangan, kuliner juga termasuk, membuat kafe-kafe, membuat tempat makan, itu juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Fashion, membuat barang-barang baju, terus tas, topi, dan lain-lain. Aplikasi dan games ini yang sangat berkembang, salah satu yang sangat berkembang di Indonesia, karena sekarang banyak sekali peminatnya membuat aplikasi-aplikasi edit foto atau aplikasi edit video, kemudian juga games banyak sekali di Indonesia. Ini juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Penerbitan, periklanan, TV dan radio, seni pertunjukan, teater, dan lain-lain gitu ya. Dan juga seni rupa seperti lukisan. Jadi ini termasuk semua ke dalam ekonomi kreatif, yang semuanya dasarnya itu dari hasil pemikiran, kemudian diolah gitu ya, dan akhirnya diciptakan dan dijual, dan itu bernilai jual. Nah, peran ekonomi kreatif di Indonesia ini benar-benar berkembang sekali di tahun 2015 sampai 2010 sampai 2015. Pendapatan ekonomi kreatif itu meningkat setiap tahunnya dan mencapai 852,24 triliun. Jadi benar-benar berkembang pesat ya. Dan sektor pertumbuhan tertingginya itu yang pertama adalah kerajinan misalnya membuat anyaman dibuat menjadi tikar, atau misalnya dibuat menjadi topi atau menjadi tas gitu ya. Jadi kerajinan tangan, atau misalnya keramik, bikin vas bunga, dan lain-lain. Lalu ada juga dari segi fashion dan juga segi periklanan. Nah, ini termasuk yang pertumbuhannya tinggi di Indonesia. Dan sekarang menyusul di tahun 2020 aplikasi games, video itu juga termasuk salah satu sektor pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Lalu 3 negara tujuan ekspor kita dari ekonomi kreatif ini adalah negara Amerika Serikat, Jepang, juga Taiwan paling banyak. Dan industri kreatif di Indonesia pertumbuhannya itu 7% setahunnya. Jadi selalu menaik gitu. Jadi untuk kalian zaman sekarang gak hanya
keahlian aja, tapi dari daya pikir itu juga bisa menghasilkan uang. Makanya belajarlah menjadi orang yang kreatif, jangan takut, jangan malu untuk menghasilkan sebuah karya, karena dari hal coba-coba biasanya kita bisa menghasilkan barang-barang yang bagus gitu. Jadi tumbuhkan kreativitas kalian.